Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi umawala, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saudara-saudara sekalian, akhlak merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Sebab manusia adalah makhluk sosial, yang mana makhluk sosial ini manusia membutuhkan manusia lainnya. Ketika manusia membutuhkan manusia lain, maka terjadilah interaksi sosial, terjadilah hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, akhlak menjadi sebuah pijakan penting dalam bersikap di tengah masyarakat. Lalu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti demikian? Bagaimanakah kondisi kota Mekah kala itu? Mekah kala itu menjadi jalur perdagangan strategis. Masyarakat Mekah di masa jahiliyah memiliki kebiasaan buruk seperti suka meminum khamar, berjudi, berzina, merampok, dan menganggap rendah kaum perempuan. Kala itu perempuan tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tuanya. Bahkan memiliki anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib yang harus ditutupi. Makanya, banyak daripada orang-orang Quraisy kala itu yang mengubur anaknya hidup-hidup ketika mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Kemudian, para lelaki bebas menikah perempuan tanpa batasan jumlah. Para majikan memperlakukan budak-budaknya dengan sesuka hati dan tidak jarang menyiksa mereka. Para budak diperlakukan layaknya binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh sesuka hati. Sungguh sebuah potret kehidupan yang mencekam, sebuah potret kehidupan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, akhlak bukan melulu sikap patuh, bukan melulu sikap manut, bukan melulu sikap unggah-ungguh, taat atau taklid buta begitu saja. Sebab dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sabdakan, La ta'ata fi maksiat, innama ta'a fil ma'ruf. La ta'ata fi maksiat. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada kemaksiatan. Innama ta'a fil ma'ruf. Innama ta'at fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan. Dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan, maka siapapun itu, jika ada orang, terlebih itu tokoh agama atau tokoh pemerintahan, memerintah kepada kita sesuatu hal yang tidak patut, sesuatu hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak mencerminkan membela kepentingan umum, maka kita berkewajiban untuk menolaknya. Contohnya, misalkan diperintahkan untuk manut, diam saja saat tubuh kita dilecehkan dengan dalih transfer ilmu. Atau perintah manut berpindah dari desa tanah kelahiran atas nama proyek strategis nasional. Atau kita manut dengan proyek-proyek yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Atau kita manut pada pelanggar konstitusi yang memaksa untuk bertahan 3 periode. Nah, hal tersebut tidak bisa kita taati begitu saja. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab dikatakan oleh Toha Hussein,
seorang penyair dan sastrawan besar di Mesir dalam kitabnya Fitnatul Kubro atau fitnah terbesar. Apa kata beliau? Beliau mengatakan seandainya Rasulullah hanya mengajarkan tauhid saja pada orang Quraisy, maka ia tidak ditolak. Mengapa begitu? Sebab jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengenal konsep Allah. Apa buktinya? Buktinya dari nama ayah Nabi Muhammad, yakni Abdullah, yang artinya hamba Allah. Lantas, apa yang sebenarnya ditolak oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad? Rasulullah dimusuhi karena berusaha mencongkel struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Rasulullah dimusuhi karena mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan. Beliau membebaskan budak, membela hak-hak perempuan, menegakkan supremasi hukum, dan menjunjung tinggi persaudaraan. Pendeknya, Nabi Muhammad SAW dimusuhi karena melawan kelas penguasa yang zolim dan dianggap sebagai ancaman bagi kelas penguasa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, berakhlak tidak melulu bersikap baik dan menerima begitu saja. Akhlak juga perlu diperjuangkan dengan melawan sebuah ketidakadilan. Perlawanan untuk menegakkan akhlak terpuji, akhlak mahmudah, akhlak yang menghormati dan menghargai manusia satu sama lainnya. Perlawanan untuk menciptakan keadilan sosial dan keadilan sosial untuk sebuah perdamaian. Sebagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur katakan, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.